perspektif. Ya, jadi seperti itu Pak. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjut dan untuk mengefisienkan waktu juga, mungkin langsung saja saya berikan dengan hormat kepada Bapak Suhendra untuk membawakan materi pada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran Bu Nur? Ya Pak, kedengaran Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya Suhendra. Profesi saya ini seorang ASN Bapak Ibu. Bertugas selaku auditor madya pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Pengalaman saya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Pernah menjadi pemberi keterangan ahli sampai sekarang, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan tindak pidana korupsi, audit perhitungan kerugian negara, bahkan pernah menjadi pejabat pengadaan juga, Bapak Ibu, dan maupun pejabat pembuat kontrak. Baik, sebelum kita mulai, saya perkenalkan disclaimer dulu ya, bahwa kehadiran saya di sini ini hanya sebagai media sharing informasi Bapak Ibu. Dan apa yang saya sampaikan kali ini bukan merupakan suatu kebenaran yang mutlak harus diikuti. Karena jika nantinya Bapak Ibu menemukan pendapat yang lebih sahih, silakan di-skip pendapat saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Itaki, terkhusus kepada senior saya, Bapak Dr. Kurniawan Ilyas, yang telah memberikan amanah kepada saya hadir di acara ini selaku narasumber. Sesuai tema yang diberikan kepada saya, yakni kerugian negara adalah suatu perspektif. Bahwa saya pastikan bahwa apa yang saya sampaikan pada forum ini bukan merupakan opini hukum Bapak Ibu, ataupun pendapat yang dapat mewakili instansi di mana saya bekerja. Materi juga saya ini tidak membahas kerugian negara dari beberapa aspek hukum karena saya sendiri bukan pakar hukum dan hanya merupakan suatu perspektif dari kacamata saya selaku auditor yang didukung oleh beberapa dalil sekaligus meluruskan beberapa temuan yang selama ini keluar dari bisnis proses pengadaan barang dan jasa. Baik, sekian dari pengantar dari saya. Kita masuk ke materi. Ini slide pertama saya ini saya ambil dari materi KPK, Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya modus operandi tahun 2004 sampai dengan Desember 2020 yang ditangani KPK itu terkait kasus korupsi itu di mana penyuapan menjadi ranking pertama. Ada 739 kasus. Nah, pengadaan barang dan jasa ini ada di peringkat kedua dengan 236 kasus. Kemudian ada penyalahgunaan anggaran 50. Ada TPPU itu adalah tindak pidana pencucian uang. Ada pungutan, ada pemerasan 26, perizinan 23, dan merintangi proses KPK itu ada 10 kasus. Kerugian keuangan negaranya ada di mana? Di poin 2 Bapak Ibu, pengadaan barang dan jasa. Ini sangat dominan di sini. Sedangkan definisi tindak pidana korupsi itu diawali dengan kerugian negara dan dilandasi oleh niat jahat. Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan istilah mens rea Bapak Ibu. Serta diwujudkan melalui perbuatan jahat. Bahasa Latinnya itu actus reus dan pasif reum nisi mens rea. Nah, ini peta masih dari KPK juga, bahwa titik rawan korupsi di Pemda itu terbagi menjadi 9 klaster. Yang pertama itu perencanaan APBD. Kita tahu bersama bahwa bukan menjadi rahasia umum lagi. Pembagian jatah proyek pada APBD dan izin proyek.
Kedua, meminta atau menerima hadiah sesuatu pada proses perencanaan APBD. Yang kedua terkait penganggaran APBD. Nah, ini terkenal dengan uang ketok Bapak Ibu ya. Uang ketok pada saat pembahasan dan pengesahan RAPBD. Kemudian ada dana aspirasi atau pokir yang tidak sah. Banyak ini terjadi di daerah. Yang ketiga, pelaksanaan APBD. Nah, ini kalau pengadaan ini markup atau penurunan spek atau kualitas dan pemotongan oleh bendahara. Yang keempat, di wilayah perizinan. Yang kelima, pembahasan dan pengesahan regulasi. 6, ada pengelolaan pendapatan daerah. 7, terkait dengan mutasi, rekrutmen, promosi di bidang kepegawaian. 8, terkait pelayanan publik. 9, proses penegakan hukum ya. Ini wilayah oknum ya, tidak semua. Jadi kesimpulan KPK ini bahwa hulu dari berbagai kasus korupsi mayor, korupsi besar di Pemda itu adalah halnya ya politik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, ini saya dari kacamata akuntansi Bapak Ibu ya. Saya perjelas sedikit bahwa 4 akun besar Bapak Ibu yang bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang poin pertama ini terkait dengan kerugian keuangan negara berkenaan dengan penerimaan. Ini terkait dengan pendapatan. Yang pertama itu wajib bayar tidak menyetorkan kewajibannya ke kas negara atau penyetorannya sangat kecil. Kedua, penerimaan negara tidak disetor secara penuh. Ketiga, penyimpangan akibat dispensasi atau pengurangan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, kerugian keuangan negara berkenaan dengan pengeluaran. Yang pertama tadi terkait penerimaan, pendapatannya, dan yang kedua ini terkait dengan pengeluaran. Apa itu? Kita fiktif. Saya tidak akan menjelaskan lagi kita fiktif, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua. Yang kedua, pengeluaran ganda. Yang ketiga, pengeluaran resmi. Akan tetapi dilakukan dengan cepat, misalnya pembayaran kepada kontraktor sebelum kerjaan selesai. Nah, di sini saya garis merah ya, nomor 3 ini karena nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang ketiga terkait dengan kerugian keuangan negara berkenaan dengan aset. Ada 4 itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Misalnya pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya, ini banyak terjadi Bapak Ibu ya. Dan kedua ada pelepasan aset, misalnya aset antara lain nilai aset yang dilepas itu lebih rendah dari seharusnya. Nah, ini banyak juga nih. Kemudian 3, pemanfaatan aset, misalnya pemanfaatan aset itu di mana negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar. Negara ikut menanggung kerugian dalam kerjasama operasional yang melibatkan aset negara yang dikerjasamakan kepada mitra usaha. Dan negara kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga. Yang keempat apa? Penempatan aset. Misalnya, imbalan tidak sesuai dengan risiko. Nah, kita masuk di poin 4 lagi, bahwa kerugian keuangan negara berkenaan dengan kewajibannya. Yang pertama, perikatan pejabat negara atau BUMN yang dapat menimbulkan kewajiban nyata. Hal ini bisa saja terjadi karena timbulnya sebuah transaksi fiktif atau transaksi titipan yang menimbulkan tagihan yang harus dibayar sebesar pokok dan bunga. Banyak ini kejadian. Yang kedua, ada kewajiban tersembunyi, yaitu pejabat akan menyembuhkan biaya-biaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke dalam kewajiban tahun berjalan yang belum jatuh tempo kepada pihak yang berafiliasi. Hal tersebut akan dapat diketahui pada saat kewajiban tersebut akan diaudit. Ini contohnya ini misalnya pada saat pengakuan utang listrik pada suatu kantor.
oknum pihak PLN bermain dengan seorang kepala dinasnya sehingga utang listrik itu dimasukkan juga utang listrik pada rumah pribadinya. Ini banyak Bapak Ibu ya, banyak terjadi. Nah, sedangkan kerugian negara itu adalah sebuah dampak, itu hanya sebuah akibat. Ada 3, ada volume. Volume ini bisa saja yang terpasang atau bisa saja volume yang terlambat Bapak Ibu. Kualitas maupun markup atau gabungan dari ketiga. Saya akan menjelaskan satu-satu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah tahu dengan ketiga kerugian ini. Nah, ini yang menjadi menarik bahwa siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Di sini ada 3 lembaga Bapak Ibu. Ada BPK, ada BPKP, ada pula APIP. Mari kita lihat pokok bahasan. Nah, ini ada SEMA nomor 4 tahun 2006. Jelas dikatakan di situ bahwa yang berwenang itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat, SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara. Ini dari SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah. Yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, terus kita masuk ke kewenangan BPKP. BPKP ini berwenang juga ya, sesuai dengan penjelasan di pasal 6 di Undang-Undang 30 tahun 2002. Junto Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang KPK. Disebutkan bahwa ini maksud dengan instansi yang berwenang, termasuk BPKP. Ada juga disebutkan di PP 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Perpres 192 2014. Dan juga ada nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 28 September 2007. Nah, ini terkait dengan kewenangan BPKP ya. Kemudian inspektorat di mana? Ini APIP ya, APIP yang ada di daerah. Kewenangannya ada di PP 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah. Pasal 11 bahwa menyatakan bahwa tugas pengawasan penyelenggaraan Pemda itu atau lebih spesifik dipaparkan dalam pasal 11B bahwa jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, maka inspektorat bisa melakukan audit kerugian negara tanpa harus menunggu perintah gubernur. Nah, pertanyaan kemudian siapa yang lebih berwenang Bapak Ibu ya? Karena ini sering ya masuk di sidang tindak pidana korupsi, hal ini sering menjadi pertanyaan, baik pertanyaan lawyer atau pertanyaan hakimnya itu sendiri. Maka untuk menjawab itu, kita menunjuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 ya, PUU 2012. Di situ menyebutkan bahwa menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP maupun BPK. Misalnya mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi sama yang dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah. Bahkan dari pihak-pihak lain, termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. Jadi antara BPK, BPKP maupun auditor inspektorat yang ada di daerah semua berhak. Nah, ini pengertian
kerugian keuangan negara, Bapak Ibu. Dicari di KUHP ataupun di Undang-Undang Tipikor tidak ada istilah ini. Yang tidak terdapat definisi khusus terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang ada hanya cara penanganan dan rujukan perhitungan. Itu dapat kita lihat di pasal 32 ya. Undang-Undang Tipikor itu menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut ke jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Nah, dari pasal ini sudah sangat jelas bahwa kerugian keuangan negara itu tidak identik dengan pidana, Bapak Ibu. Ada juga bisa unsur perdata. Di penjelasan pasal 32 ayat 1 itu dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Ya, ini tadi kerugian keuangan negara, sekarang kerugian negara. Nanti Bapak Ibu bisa membedakan definisinya. Kerugian negara itu kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 2004 Perbendaharaan Negara, ya. Di pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kerugian negara atau kerugian daerah itu adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Nah, dalam perkara tindak pidana korupsi itu, penuntut umum itu tidak menggunakan pengertian ini, Bapak Ibu. Konsekuensinya apa? Karena akan menimbulkan implikasi yang berbeda. Sebab dalam tindak pidana korupsi, tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan culpa atau lalai, melainkan dengan sengaja. Selain itu, subjek hukum dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara bukan setiap orang, melainkan adalah orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri, bukan bendahara. Itu dari kacamata penuntut umum, Bapak Ibu ya. Tidak menggunakan istilah definisi Undang-Undang 1 2004. Nah, bagaimana dari kacamata hakim? Bahwa dalam prakteknya, bahwa dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi itu, umumnya hakim dalam pertimbangan menjelaskan tentang kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jelas Bapak Ibu ya, perbedaannya antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Letak perbedaan mendasarnya yaitu adalah tata cara penyelesaiannya. Bapak Ibu, kerugian keuangan negara itu bisa diselesaikan secara pidana ataupun perdata. Sedangkan kerugian negara dalam definisi Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diselesaikan melalui administrasi negara, bisa melalui tuntutan ganti rugi atau putusan ex officio dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu nanti simak PP 38 2016 dan Permendagri 133 2015. Di situ sudah dijelaskan. Nah, ini terkait dengan kerugian negara PRWJ. Markup. Apa itu markup itu? Markup itu yang pertama yang harus dibuktikan dulu adalah adanya pengaturan anggaran, Bapak Ibu ya. Atau pengaturan proses pengadaan tender. Sehingga harga yang terbentuk itu adalah harga yang tidak wajar. Nah, banyak kejadian teman-teman kita ini auditor itu menganggap markup itu kalau tidak sesuai dengan standar biaya. Ini tidak benar ini. Markup dalam dunia investigasi itu harus dibuktikan dulu bahwa ada penyimpangan pada proses pengaturan anggarannya. Sedangkan kita tahu bahwa standar biaya kepala daerah itu hanya digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran, bukan dasar sebagai
sebagai penyusunan HPS ya. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana penentuan harga wajar Bapak Ibu? Kita kenal ada kriteria arm length transaction ya. Ada 4 kategori. Pertama dalam perjalanan bisnis yang biasa dan normal, bertindak demi kepentingan terbaiknya, self interest. Ada transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikat baik. Ada transaksi pihak-pihak yang tidak terkait, unrelated parties. Nah, ini metode harga pembanding. Sebenarnya banyak Bapak Ibu metode harga pembanding, cuma saya mengambil 4 saja. Karena ini metode yang biasa yang digunakan. Pertama bahwa harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender yang tidak termasuk dalam kelompok orang dalam atau pihak terkait. Yang kedua, harga pokok yang disesuaikan ke atas ke bawah untuk mencerminkan harga jual. Metode harga pokok ini sering mendapat kritikan Bapak Ibu karena tidak mencerminkan nilai harga pasar yang sesungguhnya. Banyak kritikan ini. Saya pun jarang menggunakan metode harga pokok ini. Yang keempat, harga pasar barang yang diperdagangkan dengan memperhatikan harga yang terbentuk seyogianya berasal dari transaksi barang yang sama atau serupa. Kemudian tanggal transaksi harus berdekatan dengan tanggal transaksinya kejadian. Yang keempat apa? Appraisal. Ini sering digunakan. Atau ahli keuangan yang berspesialisasi dalam penilaian perusahaan atau business valuation. Nah, ini unsur niat dalam fraud pengadaan dana desa. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa, putusan hakim itu kalau kejadiannya kental unsur mens rea, biasanya digunakan pasal ini Bapak Ibu. Pasal 6 dan pasal 7. Terutama ini, menghindari atau mencegah konflik kepentingan, pemberontakan atau penyalahgunaan dan atau korupsi. Pasal pinjam bendera ini ya ini, penyalahgunaan dan atau korupsi. Ini banyak kejadian Bapak. Pasal ini yang digunakan oleh hakim tindak pidana korupsi, penyalahgunaan atau korupsi. Nah, bagaimana untuk menentukan kualitas kurang Bapak Ibu? Dalam hal ini, auditor memerlukan bantuan ahli untuk menentukan kualitas barang. Dan yang kedua, auditor harus memastikan bahwa persepsi ahli teknik itu harus sama dengan auditor mengenai apa yang akan diukur. Dan yang ketiga, auditor tidak boleh meyakini sebagian dan menggunakannya serta menolak sebagian yang lain dan tidak menggunakannya. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Bahwa auditor dan tim ahli dalam hal ini tim PUPR atau tim independen lainnya itu harus bersinergi Bapak Ibu. Jangan sampai ketika sidang pengadilan antara auditor dengan tim ahli ini berbeda persepsi. Ini bisa sangat membahayakan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana untuk menilai kuantitas kurang? Nah, ini perlu memang pengkajian. Apakah perbedaan tersebut dikarenakan adanya CCO yang didukung oleh aturan main yang berlaku, atau karena adanya kolusi? Fakta ya, banyak terjadi bahwa CCO itu tidak didasarkan oleh kebutuhan, tapi oleh keinginan. Yang parahnya lagi, bahwa CCU dilakukan itu untuk menghindari denda. Ini yang tidak benar Bapak Ibu. Menghindari denda karena ketidakmampuan penyedia barang dan jasa melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, untuk fisik yang bersifat teknis, auditor memerlukan bantuan tenaga ahli untuk menghitung kuantitas fisik yang terpasang. Cek fisik yang dilakukan auditor hanya bersifat observasi untuk meyakinkan keberadaannya dan kemanfaatannya. Nah, ini metode perhitungan.
Saya ambil 3 aja Bapak Ibu. Banyak sebenarnya, cuma yang ini sering yang digunakan. Nah, kita silik negara metode kerugian negara total loss. Apa itu total loss? Yaitu jumlah yang dibayarkan itu dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Contohnya kualitas barang pekerja yang diterima sangat rendah sehingga barang tidak dapat dipusatkan. Yang kedua apa? Barang bergerak yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada jaminan keamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, duplikasi pekerjaan dan tentu saja fiktif. Nah, kerugian negara total dengan penyesuaian apa Bapak Ibu? Secara prinsip itu sama dengan metode total loss. Namun, nilai uang yang telah dibelanjakan itu ditambah dengan penyesuaian ke atas. Biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan. Contoh ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Dalam kasus pembangunan jembatan yang pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga sangat membahayakan hingga harus dirobohkan. Atas kasus tersebut, kerugian negaranya menurut versi ini adalah nilai pengadaan jembatan seluruhnya plus biaya pembongkaran ataupun pembersihan lokasi. Nah, kalau kerugian negara bersih biasa kita kenal dengan net loss atau biasa kita kenal pula dengan istilah partial loss atau metode penyesuaian ke bawah. Sehingga nilai barang digunakan itu sebagai pengurang dari total kerugian yang terjadi. Atau dengan kata lain, kerugian keuangan negara itu dihitung dengan cara mengurangkan nilai kerugian yang terjadi dengan nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya apa? Spek barang yang diterima di bawah spesifikasi teknis yang tertera dalam penawaran. Namun atas barang tersebut masih mempunyai nilai manfaat. Nah, ini asas manfaatnya. Asas manfaatnya itu masih bisa dinilai. Terus harga barang yang diterima tersebut dapat dinilai harga wajarnya. Oke. Nah, bagaimana dengan pekerjaan swakelola? Swakelola itu fokus saja pada pertanggungjawaban yang tidak benar, yakni pembelian bahan atau pembayaran upah. Bagaimana jika ada pekerjaan fisiknya? Pekerjaan fisik itu hanya sebagai pembanding aja. Kalaupun ada yang mau dinilai, itu hanya pembelian bahan dan pembayaran upah. Pengukuran fisik, pekerjaan fisik swakelola itu hanya sebagai bahan komparasi saja. Yang sangat menentukan adalah pembelian bahan dan pembayaran upah. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, pengadaan barang, di mana bukti penyimpangan sangat menentukan nilai kerugian negara. Nih, di poin 1 ini ada pengaduan, di mana realisasi fisik barang tidak sesuai kontrak, nilai kontrak 3 miliar, dengan RAB-nya 100 unit, kali 30 juta, total 3 miliar. Dilakukan proses audit, realisasinya ternyata hanya 70 unit. Sisanya 30 unit itu fiktif, Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan waktu di proses audit ini karena tidak dilakukan audit proses tender, maka nilai kerugian negaranya adalah 900 juta, Bapak Ibu. Murni diambil dari prestasi dikurangi dengan nilai kontraknya. Terus dilakukan kemudian proses audit, dilakukan kemudian investigasi mendalam, Bapak Ibu. Di 4 tahapan ada perencanaan, ada proses tender, ada pelaksanaan, ada penyerahan. Nah, dalam proses itu atau proses audit itu ditemukan adanya penyimpangan proses tender atau bisa dikenal dengan tender formalitas. Nah, dari proses itu juga ditemukan bukti bahwa faktur pembeliannya itu hanya sebesar 20 juta. Jadi nilai kerugian negaranya berdasarkan hasil audit ini
nilai kontrak 3 miliar, dikurang dengan realisasi sebesar 1,4 miliar. Kerugian negaranya adalah 1,6 miliar. Nah, jadi metode ini tidak memperhitungkan keuntungannya. Keuntungan itu dianggap sebagai kerugian keuangan negaranya. Ini terkait dengan pengadaan darurat, Bapak Ibu. Ini contoh ya. Ada surat pesanan 166 miliar. Kemudian dokumen pembentukan harganya adalah ini. Nah, dari proses audit itu diperolehlah nilai harga waria real itu hanya sebesar 155.928.612 dari bukti dokumen membutuhkan harganya, Bapak Ibu. Sehingga kemalan harganya adalah 9 miliar yang diperoleh dari selisih dari 165 dan 155. Bapak Ibu tinggal baca aja nanti. Nah, bagaimana bukti untuk menentukan tingkat kinerja? Jika dokumen tersebut tidak diperoleh, nah ini harga jual barang itu kita bisa menggunakan harga jual barang yang identik atau berasal dari pabrik produsen yang sama oleh penyedia barang yang sama, dengan catatan Bapak Ibu kebutuhannya juga harus sama Bapak Ibu ya, kepada pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan. Nah, ini bisa digunakan bila dokumen pembentukan harga ini tidak diperoleh oleh. Yang kedua, bisa dilihat dari nilai margin yang diminta barang dan jasa. Nah, ini contoh pengadaan jasa lainnya. Biaya produksi iklan 500 juta. Biaya penanganan TV 3 miliar, total kontrak itu 3,5 miliar. Nah, bagaimana menghitung kerugian negaranya? Nah, penyidik dalam hal ini melakukan konfirmasi kepada media TV, ternyata hanya 20 kali tayang Bapak Ibu. Sehingga kerugian negaranya proses penyidik itu hanya sebesar 2 miliar rupiah. Nah, kemudian dilakukan audit, ditemukan penyimpangan proses pelaksanaan. Ditemukan bahwa tendernya itu atau seleksinya itu hanya formalitas Bapak Ibu. Biaya produksi iklan disubkan pada production house senilai 300 juta. Kemudian ditemukan bahwa biaya real tayangnya itu hanya 10 juta Bapak Ibu. Sehingga 20 kali 10 juta sama dengan 200 juta. Kerugian negaranya ya 3 miliar. Yang sebelumnya hanya 2 miliar menjadi 3 miliar. Ini menunjukkan bahwa bukti penyimpangan sangat menentukan nilai kerugian keuangan negaranya. Nah, ini contoh kasus ya. Kasus pengadaan fiktif. Muka fiktif ya. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit. Baik, kita mulai. Ini dimulai dari proses tendernya Bapak Ibu ya. Bahwa dari sejak awal bahwa si AD ini sudah meminta tolong kepada SU untuk mencari perusahaan untuk tender. Kemudian SU ini melalui Pak Ika ini memberikan user ID, selanjutnya AD memasukkan penawaran. Di mana penawaran tersebut seluruh tanda tangan
atau stempel menggunakan PT SPA. PT SPA ini perusahaan yang pinjam Bapak Ibu ya, itu dipalsukan oleh AD. Bapak Ibu. Nah, kemudian atas permintaan AD, membuka HR ini membuka perusahaan cabang dan rekening perusahaan atas nama PT SPA. Saya lanjut terus aja. Kemudian penerbitan jaminan. Nah, ini dari jaminan juga itu jaminan uang muka terbit sebelum IJP, biaya administrasi, biaya materi, dan cash collateral terbayarkan ke JM. JM ini kita pakai alias saja Bapak Ibu. Tanda tangan dan stempel palsu juga PT SPA. Nah, parahnya lagi, seluruh dokumen pencairan itu tanda tangan dan stempel palsu PT SPA itu dipalsukan sehingga pada ringkasan kontraknya, dokumen pencairannya, SPPLS-nya ini mencantumkan nama PS ya. PS ini direktur utama yang dipinjam perusahaannya. Alamatnya itu jalan ini, Jalan Lagaligo. Tetapi nomor rekening yang digunakan adalah milik PT SPA Cabang X ya. Nah, PT SPA Cabang X ini perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan abal-abal istilahnya yang beralamat di Jalan ABCD. Nah, ringkasan kontrak sendiri dibuat oleh PPTK. Sehingga uang muka tersebut otomatis masuk ke rekening ini. Tidak sesuai peruntukannya. Nah, uang pasti, uang muka ini fiktif Bapak Ibu. Modus utamanya sebenarnya dia melakukan ini bahwa uang muka itu digunakan tidak sesuai peruntukannya agar ketika uang prestasi ada jaminan uang muka untuk digunakan sebagai penambah. Tapi ternyata jaminan uang mukanya juga pihak penjamin dalam hal ini tidak bersedia mencairkan. Karena sejak awal tanda tangannya palsu. Nah, setelah ditelusuri uang muka ini lari kemana? Saya akan menjelaskan lagi. Seluruh yang saya sebutkan di sini kecipratan uang muka tersebut. Nah, baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa keuntungan itu tidak dianggap sebagai kerugian negara? Nah, ini banyak yang terjadi. Nah, ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian, Bapak Ibu. Di pasal 1320 BW, ada sepakat, ada cakap, ada suatu hal tertentu, ada suatu sebab yang halal. Jika tender dilakukan secara formalitas, otomatis akan melanggar syarat sahnya perjanjian. Ya. Kemudian Bapak Ibu pasti pernah mendengar adanya teori invisible hand, teori tangan tak terlihat. Nah, ini pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith. Kita lihat sini ilustrasinya, seorang tikus ya, dipegang oleh tangan yang tidak kelihatan nih. Pengaruhnya besar nih. Adalah istilah dalam ekonomi yang mengacu pada kekuatan yang menggerakkan pasar menuju ke equilibrium. Ketika tidak ada intervensi atau fraud apapun, kekuatan tersebut sepenuhnya didasarkan pada interaksi di antara pelaku ekonomi di pasar. Membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan bekerja pada akhirnya akan menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien dan memberikan manfaat sosial yang maksimal. Nah, inilah teori mengapa keuntungan perusahaan itu dianggap sebagai kerugian negara. Bila sejak awal tendernya sudah diatur, banyak intervensi, ya. Nah, sambil lagi nih, pertanyaan ini, apakah kesalahan evaluasi yang tidak disengaja mengakibatkan kerugian negara? Nah, ini ada contoh ya, ilustrasi. Ada 3 perusahaan. Ada PT sudah mandi, PT belum mandi, ataupun PT malas mandi. Penawarannya pun juga bervariasi, ada 800, 900, 1000 juta.
Nah, dalam evaluasi tendernya, PT sudah mandi ini gugur teknis Bapak Ibu ya. Sedangkan PT belum mandi ini dengan nilai pendanaan 900 gugur administrasi. Nah, dalam perjalanan waktu ini pekerjaannya sudah selesai Bapak Ibu. Sudah dikerjakan 100%. Baik volume maupun secara mutu oleh PT Malas Mandi senilai 1 miliar. Hasil audit ditemukan ada kesalahan evaluasi sehingga PT sudah mandi tidak layak gugur dalam evaluasi teknis. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah kemudian Pokja dituntut kerugian negara senilai 200 juta Bapak Ibu? Selisihnya kan ini 1.000 berapa ratus. Ataukah PT Malas Mandi yang harus menyetorkan? Nah, untuk kasus ini, menurut saya, jika terjadi kesalahan evaluasi yang tidak disengaja, maka Pokja cukup diberikan sanksi administrasi sesuai dokumen pemilihan Bapak Ibu. Ini menurut pendapat saya. Kemudian PT Malas Mandi, karena sudah menawar sesuai dengan logika dan praktik bisnis yang sehat, sepanjang tidak ada kolusi, aliran fee, penawaran tidak melebihi HPS, atau dengan kata lain, susunan HPS-nya sesuai data yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada unsur manipulasi, maka hal tersebut bukan kerugian negara. Saya menyebutnya hanya potensi kerugian negara. Ini sudah praktik bisnis ya. Nah, apakah BUMD masuk ke ruang lingkup keuangan negara? Ini sudah ada putusannya. Ini ada Undang-Undang Keuangan Negara, di situ menyebutkan bahwa BUMN itu termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara. Di penjelasan umum tindak pidana korupsi juga BUMN atau BUMD itu atau yayasan itu masuk dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi. Definisinya ya. Nah, putusan MK menyatakan bahwa BUMN itu masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Tetapi ada pengecualian Bapak Ibu ya. Khusus BUMN dikenal istilah business judgment rule, BJR ya. Nah, ini BJR ini, prinsip ini diakui keberadaannya oleh putusan MK ini. Jadi tidak serta-merta kerugian negara di BUMN itu bisa menjadi tindak pidana korupsi. Apa itu BJR? BJR itu adalah suatu tindakan atau membuat suatu keputusan dalam bisnis yang dilakukan oleh organ perseroan, baik direksi atau komisaris, yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan kejujuran, dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan. Itu teori BJR. Nah, BJR dalam undang-undang PT itu dapat dilihat. Ini rumusannya. Ada di pasal nomor berapa ini? Saya lihat 65 ya. Syarat BJR itu harus terpenuhi 4 unsur ini Bapak Ibu ya. Bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Silakan Ibu, Bapak Ibu baca ya di Undang-Undang PT. Nah, bagaimana tentang BUMD Bapak Ibu ya? Di Undang-Undang di PP 58 2017 juga ada. Di PP 54 2017. BJR juga tercantum dalam PP tersebut, yakni tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah dan atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan daerah, perseroan daerah secara melawan hukum. Nah, antara BUMN dan BUMD ini jelas ya bahwa ada prinsip BJR di dalam. Nah, ini contoh satu bahwa BJR itu ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kasus mantan dirut PT Pertamina
Karen Agustiawan ya. Ini kerugian negaranya besar Bapak Ibu ya, 568 miliar. Nah, di situ mengapa dia ditersangkakan korupsi? Karena tidak melakukan pembahasan, kajian terlebih dahulu untuk menyetujui PI blok BMG tanpa adanya due diligence. Kemudian tidak mengindahkan prosedur investasi yang ada pada PT Pertamina. Dan tidak melakukan analisis risiko. Bagaimana pendapat Mahkamah Agung terkait ini? Mahkamah Agung melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kalau kita melihat redaksinya melepaskan dari segala tuntutan hukum, hal ini berarti ada kerugian negara, tapi bukan tindak pidana, Bapak Ibu. Ya, berbeda kalau dia bebas murni. Ada kerugian negara, tapi bukan tindak pidana. Ini bukan masuk pada. Ini prinsip BJR, Bapak Ibu. Sehingga Karen Agustiawan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Kalau anak BUMN atau BUMD, bagaimana perlakuannya? Apakah bisa diperlukan sama dengan BUMN atau BUMD? Nah, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 menyatakan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN atau BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN atau APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara bukan termasuk kerugian negara. Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN dan BUMN itu tidak masuk kerugian negara jika terpenuhi unsur ini, Bapak Ibu ya. Ini yang menarik ya. Apakah pembayaran penuh sebelum barang diterima termasuk kerugian negara? Nah, ini kita lihat tadi di slide awal-awal saya menyatakan potensi kerugian negara dari kacamata akuntansi. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi di Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa pembayaran atas beban APBN atau APBD itu tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Jelas ini. Kemudian bagaimana tentang mekanisme COVID, Bapak Ibu? Dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia, pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Yang menggunakan pembayaran menggunakan jaminan berupa SPKPBJ atau surat pernyataan kesanggupan penyelenggara jasa dengan nilai lebih dari 50 juta. Sedangkan surat komitmen menggunakan nilai sampai dengan 50 juta. Jadi kalau keadaan darurat bisa pembayaran penuh dengan menggunakan jaminan atau surat komitmen. Sedangkan PMK ini lahir dari tindak lanjut Perpres 1 2020. Perpres 1 2020 ini terbit di bulan Maret ya kalau tidak salah ya. Kemudian Perpu ini lahir ditindaklanjuti oleh PMK 43 tahun 2020 di bulan April. Nah, kemudian Perpu ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020 di bulan Mei 2020. Inilah mengapanya dibolehkan ya, tapi khusus keadaan darurat Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Saya mengambil sebuah jurisprudensi Mahkamah Agung ya, tahun 2018. Nah, di sini menyebutkan pengadaan barang dan jasa APBN, APBD, pencairan pembayaran proyek yang belum selesai. Nah, kaidah hukumnya, pembayaran proyek sebelum diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang apabila terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama, 1, terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan.
oleh pihak kontraktor atau penyedia barang dan jasa tepat waktu. 2. Telah dilakukan adendum. 3. Telah ada penentuan denda keterlambatan. 4. Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan. Yang 5. Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu. Dan 6. Proyek telah diterima oleh pemberi proyek. Jurisprudensi ini, dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung. Nah, terus timbul pertanyaan, mengapa tidak menggunakan dalil Undang-Undang 1 Perbendaharaan Negara sebagai perbuatan melawan hukum? Nah, di sini muncul sebuah kajian bahwa sebenarnya dalam kaidah hukum ini, Mahkamah Agung itu telah mempertimbangkan adanya Undang-Undang 1 tahun 2004. Cuman Mahkamah Agung itu memberikan pengecualian, menciptakan 6 norma hukum baru. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 6 ya. Sekali ini adalah norma hukum baru yang diciptakan Mahkamah Agung ini. Jadi pembayaran proyek penuh sebelum diterima itu bukan kerugian negara sepanjang 6 ini terpenuhi, Bapak Ibu ya. Jadi tidak tepat menggunakan dalil Undang-Undang 1 tahun 2004. Ini norma yang diciptakan oleh hakim Mahkamah Agung. Kemudian ada kesalahan administrasi pemerintahan, apakah pidana? Nah ini. Larangan penyalahgunaan wewenang, mencampurkan adukan, dan bertindak sewenang. Dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang hasilnya dapat diajukan ke PT-UN apabila badan administrasi pemerintahan itu merasa dirugikan. Jadi melakukan pengawasan itu adalah APIP, Bapak Ibu ya. Kemudian PT-UN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang sebelum proses pidana. Pelanggaran administrasi yang merupakan uang negara bisa selesai tingkat administrasi, tapi jika ditemukannya jahat, masuk wilayah pidana. Ini dikemukakan oleh Profesor Guntur Hamzah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sampai sekarang. Kemudian adalah dugaan penyalahgunaan wewenang seharusnya diselesaikan dahulu secara administrasi. Jika terbukti ada ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, diselesaikan secara pidana. Ini Dr. Dian Puji Simatupang. Sumber ini saya ambil dari Undang-Undang 30 ya, Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, kemudian ini putusan MK nomor 25 2016. Ini sebenarnya penguatan putusan ini, penguatan terkait adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tapi pada prakteknya jarang digunakan, Bapak Ibu ya. Jarang banget. Di sini sangat jelas disebutkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Sebab menurut Undang-Undang AKUO, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian melalui PT-UN. Sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut diputuskan berdasarkan hasil pengawasan APIP. Lihat pasal 19, pasal 20, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan jelas demikian merupakan penegasan akan adanya perlindungan terhadap pejabat pemerintah. Karena dengan adanya mekanisme tersebut, APH tidak serta-merta dapat mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara. Ini dalilnya Bapak Ibu ya, dalil bahwa Undang-Undang Administrasi itu diakui keberadaannya. Namun pada prakteknya Bapak Ibu yang bisa menilai sendiri. Nah, ini
banyak kejadiannya. Markup karena koefisien penyedia tidak sesuai analisa harga satuan pekerjaan. Ini banyak teman auditor seperti ini. Ya, kita lihat dulu ASP itu apa. ASP itu bukan sebagai dasar audit Bapak Ibu. Dan bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran maupun pembayaran pekerjaan. Lihat Permen PUPR ya, 14/2020 dan modul dokumen pemilihan peraturan LKPP 12/2021. Di mana aspek evaluasi ini dilakukan apabila penawaran hanya 80%. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi, Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya terkait bahwa fungsi ASP itu ada di sini, Bapak Ibu ya. Bukan pada saat atau digunakan untuk menghitung kerugian negara. Jadi pengukurannya itu hanya dilihat berdasarkan volume, spek atau mutu, tidak terlambat waktu. Aspek fungsionalnya. Untuk lebih jelasnya, silakan cermati bab 13 ya. SDP Permen PUPR dan MDP Peraturan LKPP 12/2021. Ini adalah fungsi analisa. Analisa diminta ketika penawaran di bawah 80%. Nah, ini dalil bahwa koefisien itu bukan merupakan kerugian negara ya. Silakan Bapak Ibu download ya putusan nomor 85 TPK PN Makassar ya. Di sini jelas disebutkan bahwa menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa jika membaca rumusan pasal 2 ayat 1 Permen PU 28/2016 dapat diketahui bahwa permen tersebut dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan, sehingga tidaklah bersifat imperatif atau bersifat mutlak yang tidak boleh diubah baik oleh PPK dalam menyusun APS ataupun dalam membuat penawaran oleh penyedia jasa konstruksi, dan pendapat majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli yang berpendapat bahwa ASP itu dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan. Jadi bukan sebagai standar, dan penggunaan analisa itu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi operasi pekerjaan. Lebih lanjut, ahli berpendapat bahwa dalam penerapannya, perhitungan harga satuan pekerjaan itu harus disesuaikan dengan spesifikasi teknik yang digunakan, peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan teknis terhadap situasi dan kondisi operasi pekerjaan. Demikian pula ahli dalam persidangan telah memberikan pendapat bahwa koefisien analisa harga suatu pekerjaan dapat diuji kembali sesuai kondisi lapangan berdasarkan keahlian. Nah, ini. Dengan demikian menyatakan bahwa telah terjadi markup dengan menggunakan secara mutlak parameter sebagaimana tertuang dalam permen adalah tidak beralasan, Bapak Ibu. Ini saya coba belurkan ya. Untuk menjaga nama baik instansi, nama lembaga pemeriksanya saya belurkan. Baik. Baca saja nanti ya. Karena permen PU tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat informatif yang mutlak harus diikuti, melainkan sebagai acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah. Menimbang bahwa dengan demikian, karena analisa yang dibuat PPK terkait dengan pembangunan bla 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 yang dibuat konsul perencana sebagaimana tercantum dalam DPA, artinya HPS yang dibuat itu tidak melebihi pagu anggaran dalam DPR, yakni sebesar 5 miliar, maka dalam HPS tersebut tidaklah terjadi manfaat. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, putusan hakim ini sangat jelas bahwa koefisien itu bukan dasar perhitungan kerugian negara. Nah, ini kejadian juga nih banyak nih.
Pelaksanaan kontrak ya. Keuntungan penyedia melebihi 15%, misalnya melebihi 5% karena adanya diskon ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan cuma karena diskon, banyak faktor sebenarnya. Penyedia bisa untung bisa melebihi 5%, bisa disebabkan oleh skala barang yang dimiliki besar, lokasi, ataupun skema kontrak, ataupun efisiensi jalur pasokan, metode produksi efektif, ada diskon dari pemasok dan lain-lain. Jadi bukan hanya terkait diskon saja Bapak Ibu ya. Mengapa diskon ini saya ambil? Karena sudah banyak kejadian temuan yang menggunakan dalil aturan perbendaharaan atau keuangan daerah sebagai kriteria yang dilanggar Bapak Ibu. Kita lihat ya. Nah, ini dalilnya. Undang-Undang 1 tahun 2004, perbendaharaan negara, penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh negara adalah hak negara. Oke, benar. Di PP 12 juga menyatakan demikian. Penerimaan komisi, potongan adalah pendapatan daerah. Nah, PP 45 2013. Junto PP 50 tahun 2015 tentang pelaksanaan APBN bahwa komisi rabat potongan atau diskon merupakan hak negara. Kemudian timbul pertanyaan diskon seperti apa yang merupakan hak negara Bapak Ibu daerah. Nah, jika kita baca ini secara cepat, maka semua diskon itu sudah pasti hak negara Bapak Ibu. Jika kita membacanya secara cepat, Bapak Ibu ya. Tapi dari ketiga aturan ini tercantum kata penjualan. Bapak Ibu bisa lihat ya, sini ada penjualan satu. Undang 1 tahun 2004. Di PP 12 2019 juga ada penjualan. Nih. Kata penjualan. PP 45 pun ada penjualan. Nih. Jadi yang dimaksud sebenarnya itu adalah diskon penjualan. Bedanya diskon penjualan dan pembelian apa ya Bapak Ibu? Ini dia bedanya. Diskon yang telah ditetapkan sebelumnya, ada atau tidak transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga. Dalam menyusun HPS, sudah harus memperhitungkan diskon penjualan karena merupakan hak dari negara. Nah, ini sesuai dengan ketiga klausul yang sudah saya sebutkan tadi. Diskon penjualan ini tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu ya. Apalagi dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu. Bedanya diskon pembelian itu apa Bapak Ibu? Diskon pembelian itu adalah keuntungan dari penyedia barang yang tidak bisa diperkirakan dalam menyusun HPS, sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan kerugian negara. Selama harga penawaran di bawah HPS dan tidak terdapat indikasi persekongkolan maupun pengaturan tender, maka harga penawaran adalah harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa diskon antar penyedia adalah transaksi bisnis penyedia. Dalilnya mana Bapak Ibu? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Nah, silakan Bapak Ibu download juga ini. Putusan nomor 169. Karena ada kode PK ya, peninjauan kembali 2019. Nah, di situ sangat jelas disebutkan ya, pertimbangan hakim bahwa diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya, ada atau tidak ada transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga. Dalam menyusun HPS sudah harus memperhitungkan diskon penjualan Bapak Ibu. Karena merupakan hak dari negara. Diskon penjualan tidak bisa disembunyikan. Apalagi dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu. Sedangkan diskon pembelian adalah diskon yang diberikan
pada saat atau setelah terjadi transaksi. Dan biasanya muncul saat terjadi tawar-menawar harga dengan alasan kedekatan personal, volume pembelian, atau jenis kualitas barang. Diskon pembelian ini tidak bisa diprediksi karena baru diketahui pada saat transaksi sedang dan akan dilaksanakan. Jadi berbeda dengan diskon penjualan yang memang telah diinformasikan sebelumnya. Bahwa dengan demikian, diskon pembelian merupakan keuntungan dari penyedia barang dan jasa yang tidak dapat diperkirakan dalam menyusun HPS. Sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan kerugian negara. Sepanjang harga penawaran di bawah HPS dan tidak terdapat indikasi persekongkolan maupun pengaturan tender, maka harga penawaran adalah harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa oleh karena itu, telah tepat apa yang telah dipertimbangkan oleh Judis Fakti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, dan Judis Fakti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang mempertimbangkan bahwa pemberian diskon sebesar 20% hingga 35% yang diterima penyedia barang jasa dari pihak distributor atau vendor tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Diskon itu bukan kerugian negara. Ya, saya kira cukup sekian. Silakan Bu Isa, saya kembalikan ke Ibu Isa. Ibu moderator, silakan Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas materi yang telah dibawakan dengan materi yang sangat menarik pada siang ini, yaitu mengenai dengan kerugian negara atau korupsi yang biasa terjadi di negara kita. Oke, baik Pak. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di form chat, melalui form chat, ataupun bisa juga langsung untuk raise hand agar dapat berdiskusi langsung oleh narasumber kita pada siang ini. Baik Pak, saya membacakan, selanjutnya saya menyampaikan pertanyaan yang ada di form chat dulu Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama ada dari Bapak Suntani. Jadi dari pertanyaan dari Bapak Suntani ini ada 3 poin. Untuk yang pertama itu, kerugian daerah yang dicontohkan ini apakah selanjutnya ditindaklanjuti dengan mekanisme Permendagri nomor 133. Yang kedua, penetapan kerugian daerah ini melalui majelis TGR dulu atau tidak. Seperti itu, Pak. Dan pertanyaan yang selanjutnya atau yang terakhir dari Pak Suntani, bagaimana kerugian daerah yang sudah dipulihkan dengan pengembalian ke Kasda? Apakah masih lanjut proses hukumnya? Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Pertanyaan dari Bapak Suntani dulu. Pertanyaan pertama yang ada di form chat. Mungkin setelah pertanyaan dari Bapak Suntani, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Pak. Silakan Pak dijawab dulu mungkin, Pak. Baik, makasih Bu Sisa. Tadi pertanyaan Pak, pertama terkait apa ya? Kerugian negara apa tadi itu? Terkait dengan kerugian daerah yang dicontohkan tadi, Pak. Apakah selanjutnya ditindaklanjuti dengan mekanisme Permendagri 133? Oh gitu. Iya Pak. Jadi gini Mbak, kalau menurut saya ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Permendagri 133 itu tidak lagi menjadi ruang lingkup. Ruang lingkup Permendagri 133 Bapak Ibu ya. Di putusan hakim misalnya menyebutkan ganti rugi senilai 1 miliar jika tidak bisa
yang bersangkutan tidak melunasi itu ditambah pidana kurungan misalnya 6 bulan. Jadi ketika ya terdakwa dalam hal ini mengganti uang 1 miliar itu dengan tahanan sebanyak 6 bulan, maka itu dianggap sudah dia telah melunasi kewajibannya Bapak Ibu ya. Permendagri 133 itu ranahnya Undang-Undang Perbendaharaan Negara Bapak Ibu. Itu menurut saya. Yang kedua tadi kerugian negara apa? Bapak Ibu? Ibu, mohon izin bantu. Pertanyaan kedua. Jadi untuk pertanyaan kedua, penetapan kerugian daerah ini melalui majelis TGR dulu atau tidak? Kerugian negaranya terkait pidana ya? Jadi saya ulangi Pak, untuk pertanyaan kedua, penetapan kerugian daerah ini melalui majelis TGR dulu atau tidak? Oh Pak, iya, baik. bunyi pertanyaan ya Pak. Kerugian negaranya kalau terkait dengan pidana itu tidak melalui TGR, Pak Suntani ya. Kalau mekanisme kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu memang melalui TGR Bapak Ibu. Bisa melalui temuan atau bisa berdasarkan putusan ex officio yang dibuat oleh pimpinan atasan langsungnya. Yang ketiga apa Bu? Kerugian negara tadi? Untuk yang ketiga Pak, bagaimana kerugian daerah yang sudah dipulihkan dengan pengembalian ke Kasda? Apakah masih lanjut proses hukumnya? Seperti itu Pak. Telah di-store ya ke Kasda, apakah masih masuk? Apakah masih lanjut proses hukumnya? Oke, jadi Ya, kasuistis ya. Misalnya begini, kerugian negaranya sudah di-store 1 miliar. Terus APH-nya masuk. Kalau dia menerapkan pasal 2 dan pasal 3, ya, pasal 2, pasal 3 non tipikor itu terkait dengan kerugian negara yang secara nyata, maka tidak bisa lagi masuk di pasal tersebut. Karena unsur kerugian negaranya, nilai uangnya sudah di-store. Ya, jelas. Kecuali kalau ditemukan tindak pidana lain, misalnya suap menyuap. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia mau masuk di unsur pasal 2 dan pasal 3, unsurnya tidak terpenuhi kalau sudah di-store. Saya kira cukup, Bu. Terima kasih, Sa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya mengenai dengan pertanyaan Bapak Suntani. Selanjutnya Pak, di sini saya lihat untuk pertanyaan selanjutnya kembali lagi pertanyaan dari Bapak Suntani. Jadi langsung saja saya sampaikan Pak. Kalau pengadaan Barjes di BUMD yang ada indikasi apakah kerugian daerah? BUMD. Iya Pak. BUMD tadi itu jelas ya. Tidak masuk ruang lingkup kerugian negara dalam arti tindak pidana korupsi. Kalau Bapak Suntani dalam hal ini masuk melakukan audit terkait dengan ditemukan kerugian negara, maka itu penyelesaiannya bisa melalui mekanisme yang berlaku di BUMD tersebut, Bapak Ibu. Jadi forum ini saya ingin menjelaskan bahwa kerugian negara itu jangan diidentikan dengan tindak pidana, Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk mengaudit di BUMD ditemukan kerugian negara, ya minta store aja. Jelas ya Pak Suntani ya, kerugian negara tetap ada, tapi penyelesaiannya itu lihat dulu. Apakah dia masuk BJR, Business General, atau ada nuansa tindak pidana di dalam. Misalnya ada kental nuansa mens rea-nya, niat jahatnya muncul. Ya, jelas ya Pak Suntani. Iya Pak, baik Pak. Jadi itu Pak Suntani jawaban dari Bapak Suhendra mengenai beberapa pertanyaan dari Bapak Suntani. Adapun untuk menanggapi, silakan untuk menanggapi Pak jika masih ada tanggapan dari Bapak Suntani mengenai jawaban yang diberikan.
Namun sebelumnya kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Maman Firmansyah. Ketika kita menyusun HPS berpatokan kepada survei harga satuan setempat di lokasi pekerjaan, tetapi pada saat lelang penawaran kebanyakan nilainya di bawah 80%. Apakah kita masih disebutkan markup? Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan Pak Maman. Itu bukan markup, Pak Maman. Karena akan terverifikasi sendirinya pada saat evaluasi kewajaran harga ya. Itu jelas bukan ya. Saya berani katakan itu bukan markup. Sepanjang tendernya fair. Itu aja. Tidak ada deal-deal. Itu bukan markup. Oke, baik Pak. Jadi itu tidak termasuk markup. Iya. Seperti itu. Jadi itu untuk Pak Maman, itu jawaban dari Bapak Suhendra. Silakan untuk menanggapi jawaban yang diberikan jika masih ada tambahan ataupun tanggapan. Jadi kami ulangi kembali kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui raise hand ataupun silakan mengirimkan pertanyaannya melalui form chat ataupun bisa langsung raise hand agar dapat melakukan diskusi langsung kepada Bapak materi kita. Karena kita lihat bahwa materi pada siang ini sangat menarik untuk didiskusikan mengenai dengan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Baik Pak, mungkin mungkin dari peserta belum ada pertanyaan tambahan. Dari saya sendiri Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan Pak. Boleh. Ya Pak, tadi saya melihat pada contoh kasus mengenai dengan mantan direktur Pertamina Pak. Katanya tadi di situ bahwa Mahkamah Agung langsung melepaskan tuntutan hukum pada pelaku tersebut. Jadi sedikit saya ingin mungkin lebih diperjelas lagi Pak, mengapa hal itu terjadi, mengapa Mahkamah Agung langsung melepaskan dengan begitu tuntutan hukum yang diberikan pelaku tersebut. Silakan mungkin Pak. Baik. Mohon maaf Pak. Siap. Jadi begini Bu Nur ya, Bu Nur Aziza. Di situ disebutkan melepaskan dari segala tuntutan hukum. Tuntutan hukumnya kan sebenarnya ini tindak pidana korupsi kepada beliau. Nah, mengapa menggunakan istilah melepaskan dari segala tuntutan hukum? Bahwa perbuatan ini bukan perbuatan pidana, walaupun terjadi kerugian negara. Nah, saya hubungkan tadi dengan prinsip business judgment rule ya, berdasarkan Undang-Undang BUMN. Itu ranah risiko bisnis, Ibu. Jadi bukan tindak pidana, karena jaksa sendiri ataupun pihak penyidik tidak bisa membuktikan ada mens rea yang ada di dalam. Ada perbuatan melawan hukum, ada aliran mungkin, aliran dana, itu dia tidak bisa membuktikan. Maka hakim berpendapat bahwa kerugian negaranya ini merupakan kerugian bisnis, kerugian perusahaan, ya. Itu yang menjelaskan lebih apa istilahnya, Undang-Undang BUMN ini lebih protek terhadap BUMN dan BUMD kita. Proteksinya ke situ karena memang BUMN dan BUMD itu memang oriented profit ya. Kira cukup Ibu ya. Walaupun memang ada kesalahan di dalam ya. Kesalahan, tapi kan itu kesalahan risiko bisnis. Semua orang bisa melakukan begitu. Itu kerugian bisnis, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi
hal itu merupakan kerugian bisnis yang dilakukan oleh pihak Pertamina ya Pak, bukan maksudnya bukan kerugian yang dialami negara begitu, tidak semata-mata hanya untuk mereka begitu mungkin ya Pak. Benar. Ya Pak. Oke, mereka tidak berkepentingan loh, tidak ada kepentingan pribadi mereka di situ. Oh iya Pak. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, jadi selanjutnya Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Suntani. Kerugian yang telah diganti. Oh iya Pak, jadi ini Pak pertanyaan dari Bapak Suntani. Kerugian yang telah diganti dengan hukuman badan, kenapa tidak langsung diselesaikan temuan BPK-nya? Karena tidak diatur dalam kebijakan daerahnya, perdana atau perwalnya. Ini saya tidak mengerti ya pertanyaan Pak Suntani ini. Pak Iya, Suntani Pak. Bisa bergabung langsung Pak Suntani? Ya Pak Suntani mungkin bisa bergabung langsung Pak. Silakan Pak Suntani biar diskusinya. Ya. Jadi silakan Pak Suntani. Oke, baik. Sepertinya bukan pertanyaan ini Bu ya. Mungkin seperti pernyataan mungkin ya Pak. Iya seperti pernyataan nih Pak. Menjawab pertanyaan beliau sebelumnya nih. Iya Pak, tanggapan mungkin Pak, tanggapan mengenai jawaban pertanyaan. Oke baik Pak, kalau begitu kita lanjut pada pertanyaan Bapak Yudi Jatmiko. Assalamualaikum Pak Suhendra, mau bertanya. Waalaikumsalam. Jika proses lelang sudah dilakukan, buka harga calon pemenang sudah terlihat, tiba-tiba panitia membatalkan atau mengulang lelang dengan alasan ada perubahan spek dan peserta diminta mendaftar ulang. Apakah boleh dilakukan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Ini yang bisa jawab ini Pak Dokter nih, Pak Dokter Kurniawan nih. Pak Dokter Kurniawan. Pak Kurniawan ada nggak Pak Kurniawan? Oke, silakan Pak. Mungkin bisa bergabung Pak. Jadi untuk pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Bapak Dr. Kurniawan. Ya, karena ini terkait dengan proses lelang ya. Saya mau menjawab, saya takut salah nih. Saya bukan ahli pengadaan. Ya, Pak. Oke, baik, kita panggil dulu Pak Kurniawan. Mungkin bisa Pak untuk bergabung Pak. Ya baik. Baru tiba ini. Terima kasih Pak Suhendra untuk menyajikan materinya. Pak Yudi Jatmiko, jika proses lelang sudah dilakukan, harga calon penawaran sudah terlihat, tiba-tiba panitia lelang mengubah spesifikasi atau tiba-tiba panitia membatalkan atau mengulang lelang dengan alasan perubahan spek. Memang tidak boleh dilakukan Pak Yudi karena ini sudah post bidding. Bisa dilakukan perubahan spek itu manakala pada saat unleashing itu sendiri. Apa ada pertanyaan-pertanyaan penyedia ya, pertanyaan-pertanyaan penyedia yang belum disampaikan oleh Pokja dalam dokumen pemilihan, bisa dilakukan perubahan spek ya dengan melakukan adendum dokumen pemilihan. Nah, perubahan spek ini juga bisa dilakukan Pak Yudi ya pada saat kalau mutual check MC0 Pak, setelah dilakukan pengukuran bersama ya ternyata spesifikasi itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan Pak. Jadi bisa diadakan perubahan yaitu adendum Pak. Nah, perubahan adendum itu kalau gambar ya pasti redesign ataupun soft drawingnya Pak. Dibuat soft drawing oleh penyedia yang disahkan oleh PPK dan konsultan pengawas. Sedangkan
dalam perjalanannya juga bisa dilakukan perubahan spek, Pak. Jadi kalau untuk sudah tahap buka harga, evaluasi itu ada tiga kita ketahui. Pertama, setelah koreksi aritmatik, kita temukan penawar terendah 1, 2, dan 3. Kita evaluasi klarifikasi administrasi, evaluasi klarifikasi teknis, dan evaluasi klarifikasi harga. Setelah itu baru kita masuk di pembuktian. Jadi tidak boleh dilakukan, Pak, membatalkan lelang dengan alasan ada perubahan spek. Perubahan spek bisa dilakukan pada saat kita lihat leasing, Pak, karena spesifikasi sudah dikompetisikan. Gitu. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Demikian, Jawaban dari itu tadi jawaban dari Bapak Dr. Kurniawan mengenai dengan pertanyaan Bapak Yudi Jatmiko. Bagaimana untuk Bapak Suhendra? Mungkin ada tambahan Pak atau sudah cukup Pak mewakili? Iya, kalau saya sih yang disampaikan Pak Dr. Kurniawan itu benar ya, kalau menurut saya ya. Saya bukan ahli pengadaan Bapak Ibu, cuma saya juga belajar dari Pak Doktor ini. Bahwa sebaiknya nanti itu bisa dilakukan, cuma jangan pada saat mau dibatalkan. Lelangnya jangan dibatalkan. Dampaknya bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ya bisa dituntut, PA-nya bisa dituntut. Benar apa yang dikatakan Pak Doktor itu. Saya sepakat itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bapak Dr. Kurniawan telah memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan ini pada Bapak Suhendra. Oke, baik. Jadi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum yang ingin mengajukan pertanyaan, mengikuti sesi diskusi kita pada siang ini, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui form chat atau bisa juga langsung raise hand gitu. Selain itu, kami juga sampaikan kembali bahwa untuk mengikuti workshop ini bersifat free atau bebas, tapi ketika ingin mendapatkan sertifikat, record materi, dan bahan materi pada workshop kita, silahkan sebelumnya melakukan registrasi terlebih dahulu pada link yang telah dikirimkan oleh panitia yang ada di form chat. Jadi seperti itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti workshop kita pada hari ini mengenai dengan tema yang sangat menarik ini. Ada beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri kita pada siang ini, yaitu tindak pidana yang pertama ada tindak pidana korupsi di Indonesia, titik rawan korupsi di Pemda, ada akun-akun besar yang bisa menjadi sumber kerugian negara atau daerah, ada mengenai juga dengan dampak atau akibat kerugian yang ditimbulkan, ada dan masih banyak poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Suhendra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir mungkin kepada Bapak Suhendra selaku pemateri kita pada siang ini, mungkin ada closing statement-nya yang disampaikan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Azizah ya. Baik, untuk rekan-rekan semua, tetap menjaga integritas dan tetap selalu update aturan yang berlaku. Ya. Mengapa ini penting? Karena mengingat sejak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terakhir ini terbit Perlem 12 ya kalau nggak salah, Perlem 12 2021 itu sebanyak 5.867 halaman. Memang kita dipaksa untuk belajar. Dan terbuka peluang besar bagi siapa saja untuk melakukan kesalahan. Dan khusus bagi rekan-rekan profesi saya, ya,
teman-teman auditor jika hadir di sini, untuk selalu membedakan itu makna salah dan jahat, Bapak Ibu ya. Berbuat salah belum tentu berbuat jahat, tapi berbuat jahat sudah pasti perbuatan salah. Bagi rekan-rekan pengelola pengadaan itu, jangan pernah kita mengulang kesalahan yang sama, karena yang pertama itu salah dengan asumsi bahwa ketidaktahuan aturan, oke, mungkin masih bisa diterima. Dan yang kedua itu salah adalah pilihan. Mengapa saya mengatakan salah adalah pilihan? Karena pada dasarnya kita tahu itu salah, namun karena ada tekanan, bla bla bla, maka salah itu menjadi sebuah pilihan. Dan yang ketiga, salah itu menjadi niat apabila kesalahan terus berulang-ulang. Kita tahu itu salah, karena sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi sebuah pembenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika dalam pembawaan materi masih terdapat banyak kekurangan. Saya selaku manusia biasa juga masih dalam proses belajar. Mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan, Ya, Bu. baik Pak, terima kasih Pak. Ditutup dengan statement closing-nya yang sangat baik, sangat menarik. Kami juga mengucapkan Pak banyak terima kasih kepada Bapak, khususnya kepada Bapak Suhendra selaku pemateri kita pada siang ini, telah bersedia untuk membawakan materi pada hari ini. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang ada, yang telah bergabung di room Zoom kita pada siang ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, dan kami juga dari panitia kegiatan ini memohon maaf jika selama berlangsungnya kegiatan ada kesalahan atau apapun itu. Jadi tetap mengikuti kegiatan kita, kegiatan workshop kita pada hari-hari selanjutnya dengan tema dan pemateri yang sangat luar biasa. Kami juga mengakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Dokter? Saya izin live ya Pak Dokter ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, makasih Bu Nurhisa jadi moderator. Iya Pak. Iya Pak. Ya.